Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi ini. Perkenalkan, saya Fadian Febrianti dengan NIM 2361511029. Dalam video ini, saya akan bahas mengenai penolakan Nikita Mirzani terhadap pemeriksaan di Polda Metro Jaya, serta bagaimana berbagai media memberitakan kasus ini dari perspektif yang berbeda. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan berbagai aspek hukum, hak individu, serta dinamika antara figur publik dan aparat penegak hukum. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang kasus, alasan penolakan pemeriksaan, serta dampak dari kejadian ini, baik secara hukum maupun sosial. Nah, untuk memahami lebih dalam, mari kita bahas laporan dari berbagai sumber berita utama. Media yang pertama yakni liputan6.com. Latar belakang kasus dari liputan6.com, Nikita Mirzani dikenal sebagai figur publik yang kerap menjadi perbincangan, baik dalam dunia hiburan maupun berbagai kontroversi yang melibatkannya. Dalam kasus ini, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Rasman Nasution dengan dugaan tindakan penganiayaan. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebagai bagian dari proses hukum, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani di ruang tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Namun, ketika tiba waktu pemeriksaan, Nikita Mirzani menolak untuk diperiksa yang mengakibatkan tertundanya proses hukum. Nah, liputan6.com menyoroti bahwa tindakan ini menimbulkan hambatan dalam penyelidikan yang seharusnya berjalan lancar sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penolakan pemeriksaan dan reaksi pihak terkait. Sikap Nikita Mirzani yang menolak pemeriksaan mendapatkan berbagai reaksi dari pihak terkait, termasuk dari Rasman Nasution yang merupakan pelapor dalam kasus ini. Rasman menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan Nikita Mirzani dan mendesak pihak kepolisian untuk segera mengambil langkah tegas. Menurutnya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik terhadap masyarakat biasa maupun figur publik. Ia menilai bahwa tindakan menolak pemeriksaan bisa dianggap sebagai bentuk penghambatan dari proses hukum yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem peradilan yang adil. Dampak dari kasus ini ada dua, yakni dampak hukum dan dampak sosial. Dampak hukum yang pertama yakni keterlambatan proses penyidikan, karena tanpa adanya pemeriksaan penyidik tidak dapat mengumpulkan keterangan resmi yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua, kemungkinan sanksi hukum, karena tindakan menolak pemeriksaan bisa dianggap sebagai upaya menghambat penyidikan yang dapat memperburuk posisi hukum Nikita Mirzani dalam kasus ini. Yang ketiga, resiko kehilangan hak pembelaan. Karena dengan menolak diperiksa, Nikita kehilangan kesempatan untuk memberikan klarifikasi yang dapat membela dirinya sendiri di depan hukum. Yang kedua, kita akan bahas dampak sosial, yakni menimbulkan persepsi negatif terhadap figur publik. Karena sebagai seorang selebriti, tindakan Nikita Mirzani dalam kasus ini menjadi sorotan. Publik cenderung memberikan penilaian negatif terhadap seseorang yang terlihat tidak kooperatif dalam proses hukum. Yang kedua yakni mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penolakan pemeriksaan ini dapat menimbulkan persepsi bahwa ada celah dalam sistem hukum yang bisa dimanfaatkan oleh individu tertentu, terutama figur publik atau orang-orang berpengaruh. Yang ketiga, menciptakan perdebatan di media sosial, karena kasus ini memicu berbagai opini dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritik tindakan Nikita Mirzani. Hal ini menciptakan polarisasi dalam opini publik mengenai bagaimana hukum seharusnya ditegakkan secara adil. Fokus liputan6.com dan kelebihan sumber liputan6.com. Liputan6.com dalam laporannya lebih menitik beratkan pada aspek hukum. Mereka menyoroti bagaimana penolakan pemeriksaan dapat menyebabkan hambatan dalam penyelidikan, serta dampaknya terhadap kelancaran proses hukum. Salah satu kelebihan dari pemberitaan liputan6.com adalah objektivitasnya. Media ini menyajikan informasi berbasis fakta tanpa cenderung berpihak pada salah satu pihak. Selain itu, struktur berita disusun dengan jelas, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan bisa dijadikan referensi bagi mereka yang ingin mengetahui perkembangan kasus ini dari sisi hukum. Kekurangan dalam pemberitaan liputan6.com. Meski demikian, ada beberapa kekurangan dalam pemberitaan liputan6.com. Beberapa aspek yang kurang digali dalam berita ini yakni
kurangnya latar belakang konflik. Berita ini tidak menjelaskan bagaimana kasus ini bermula. Dalam laporan dari sumber lain, disebutkan bahwa kasus ini dipicu oleh konflik yang melibatkan anak Nikita Mirzani, namun informasi ini tidak dibahas di liputan6.com. Selanjutnya, tidak menjelaskan alasan spesifik penolakan pemeriksaan. Apakah Nikita Mirzani memiliki alasan hukum tertentu untuk menolak diperiksa, atau apakah ada faktor emosional dan psikologis yang membuatnya mengambil keputusan tersebut. Hal ini juga tidak dijelaskan dalam laporan liputan6.com. Media yang kedua yakni dari merdeka.com. Berdasarkan laporan dari merdeka.com yang mengangkat aspek hukum secara lebih mendalam, bagaimana tindakan Nikita Mirzani dapat berdampak pada jalannya proses hukum, dan apa konsekuensi yang mungkin timbul dari sikapnya. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai latar belakang kasus dari sumber merdeka.com. Nikita Mirzani merupakan seorang public figure yang sering menjadi pusat perhatian, baik dalam dunia hiburan maupun dalam beberapa kasus hukum. Nah, dalam kasus ini, ia dilaporkan oleh Rasman Nasution atas dugaan penganiayaan. Kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian hingga tahap penyelidikan lebih lanjut. Sebagai bagian dari proses penyelidikan, pihak kepolisian menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani di ruang tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Namun saat pemeriksaan dijadwalkan, Nikita menolak untuk diperiksa. Penolakan ini kemudian menjadi isu hukum yang penting karena dapat berpengaruh terhadap jalannya penyelidikan dan mempercepat perubahan status kasusnya ke tahap berikutnya. Konsekuensi hukum dari penolakan pemeriksaan. Berdasarkan laporan dari merdeka.com, terdapat beberapa konsekuensi hukum yang bisa muncul akibat tindakan Nikita Mirzani menolak pemeriksaan, yakni yang pertama, resiko kehilangan hak pembelaan di persidangan dalam proses hukum. Setiap tersangka memiliki hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan kepada penyidik. Jika Nikita terus menolak pemeriksaan, maka ia berpotensi kehilangan haknya untuk membela diri di pengadilan karena tidak memberikan pernyataan resmi selama penyelidikan. Yang kedua, percepatan perubahan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Penolakan ini dapat mempercepat perubahan status kasusnya. Jika penyidik menilai bahwa bukti yang ada sudah cukup, mereka dapat langsung meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan dan meneruskan proses hukum tanpa menunggu keterangan lebih lanjut dari Nikita. Yang ketiga, potensi sanksi hukum tambahan. Menolak pemeriksaan bisa dianggap sebagai upaya menghambat penyelidikan yang berpotensi memperburuk posisi hukum Nikita Mirzani. Dalam beberapa kasus, sikap tidak kooperatif bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Pentingnya langkah tegas dari kepolisian. Dalam berita merdeka.com ditekankan bahwa pihak kepolisian harus mengambil langkah tegas dalam menangani kasus ini. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial seseorang. Merdeka.com juga menyoroti bahwa kasus ini menjadi ujian bagi sistem hukum di Indonesia. Apakah hukum bisa berjalan tanpa pandang bulu meskipun melibatkan seorang figur publik? Bagaimana kepolisian menyikapi tindakan penolakan pemeriksaan ini? Langkah tegas diperlukan agar kasus ini tidak menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di masa depan. Dampak dari kasus ini menurut merdeka.com. Dampak hukum yang pertama yakni memperlambat proses penyelidikan yang seharusnya bisa berjalan lebih cepat jika tersangka kooperatif. Yang kedua, membuka kemungkinan sanksi tambahan karena tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap prosedur hukum. Yang ketiga, meningkatkan kemungkinan status tersangka tetap dipertahankan karena penyidik bisa menggunakan alasan ketidaksediaan tersangka untuk diperiksa sebagai dasar untuk menahan lebih lama. Yang kedua, dampak sosial yakni menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika tindakan seperti ini tidak ditindaklanjuti dengan tegas, masyarakat bisa berpikir bahwa hukum hanya berlaku bagi orang biasa, tetapi tidak bagi selebriti atau tokoh terkenal. Yang kedua, meningkatkan perdebatan di media sosial. Kasus ini memicu perbincangan luas di media sosial, di mana sebagian masyarakat mendukung Nikita Mirzani, sementara sebagian lainnya mengkritik tindakannya yang dinilai tidak kooperatif dalam proses hukum. Selanjutnya, menimbulkan pertanyaan tentang hak asuh anak. Dalam pemberitaan lain, kasus ini juga berkaitan dengan hak asuh anak Nikita Mirzani. Meski tidak banyak dibahas dalam laporan merdeka.com, aspek ini menjadi salah satu perhatian utama publik. Kelebihan dan kekurangan dalam pemberitaan dari
media merdeka.com. Dibandingkan dengan liputan 6.com, berita dari merdeka.com lebih banyak menyoroti potensi dampak hukum dari tindakan Nikita Mirzani, serta kelebihan dari pemberitaan merdeka.com, yakni yang pertama, lebih mendalam dalam bahasa aspek hukum. Yang kedua, menegaskan pentingnya percepatan proses hukum. Yang ketiga, menyoroti bagaimana kepolisian seharusnya bertindak untuk menegakkan keadilan. Namun, ada beberapa kekurangan dalam pemberitaan ini, yakni yang pertama, kurang menggali latar belakang konflik. Berita ini tidak banyak menjelaskan bagaimana kasus ini bermula, termasuk peran anak Nikita Mirzani dalam peristiwa yang terjadi. Yang kedua, kurang membahas dampak sosial dan emosional dari kasus ini. Berita ini lebih berfokus pada konsekuensi hukum, tetapi tidak menjelaskan bagaimana insiden ini mempengaruhi aspek psikologis dan sosial bagi Nikita Mirzani maupun pihak lain yang terlibat. Selanjutnya kita akan lihat perspektif yang disajikan oleh tribunnews.com yang memberikan informasi lebih luas dengan mengaitkan kasus ini dengan konflik keluarga dan faktor emosional yang terlibat. Apa sebenarnya yang melatar belakangi insiden ini? Bagaimana peran anak Nikita Mirzani dalam konflik ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap jalannya proses hukum? Mari kita bahas lebih dalam. Latar belakang kasus berdasarkan tribunnews.com berbeda dengan liputan6.com dan merdeka.com yang lebih berfokus pada aspek hukum. Tribunnews.com memberikan konteks yang lebih luas dengan menyoroti konflik keluarga sebagai pemicu utama dari kasus ini. Menurut laporan mereka, kasus ini bermula ketika Rasman Nasution membawa anak Nikita Mirzani ke Polres Jakarta Selatan. Tindakan ini memicu cekcok antara Nikita Mirzani dan Rasman Nasution yang kemudian berujung pada laporan dugaan penganiayaan terhadap Rasman. Dugaan penganiayaan ini menjadi dasar laporan yang akhirnya menyeret Nikita Mirzani ke dalam proses hukum. Faktor emosional dan konflik keluarga. Berita dari tribunnews.com menyoroti bahwa konflik ini tidak hanya sekedar masalah hukum, tetapi juga mencerminkan perselisihan pribadi yang melibatkan anak Nikita Mirzani. Beberapa poin penting yang disoroti dalam pemberitaan ini, yang pertama yakni terlibatan anak dalam kasus ini. Dalam laporan tribunnews.com disebutkan bahwa konflik ini dipicu oleh perebutan hak asuh anak yang kemudian menjadi titik awal dari masalah hukum yang dihadapi Nikita. Aspek ini tidak disebutkan dalam laporan liputan6.com maupun merdeka.com, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas. Faktor emosional dan konflik keluarga. Berita dari tribunnews.com menyoroti bahwa konflik ini tidak hanya sekedar masalah hukum, tetapi juga mencerminkan perselisihan pribadi yang melibatkan anak Nikita Mirzani. Beberapa poin penting yang disoroti dalam pemberitaan ini, yakni yang pertama, keterlibatan anak dalam kasus ini. Dalam laporan tribunnews.com disebutkan bahwa konflik ini dipicu oleh perebutan hak asuh anak yang kemudian menjadi titik awal dari masalah hukum yang dihadapi Nikita. Aspek ini tidak disebutkan dalam laporan liputan6.com maupun merdeka.com, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas. Yang kedua, dimensi emosional yang kuat. Berbeda dari media yang lain yang lebih menyoroti aspek hukum, tribunnews.com menggambarkan adanya aspek emosional yang mendalam dalam kasus ini. Perebutan hak asuh anak seringkali memicu emosi yang tinggi dan berpotensi mempengaruhi tindakan hukum yang diambil oleh para pihak yang terlibat. Yang ketiga, Rasman Nasution sebagai pelapor. Dalam laporan ini, Rasman menegaskan bahwa ia mengambil langkah hukum karena merasa dirugikan akibat dugaan penganiayaan tersebut. Namun, berita ini juga memperlihatkan bahwa kasus ini lebih kompleks dibandingkan sekedar perselisihan hukum biasa. Dampak dari kasus ini, yang pertama dampak hukum, yakni perubahan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Jika bukti yang diajukan cukup kuat, maka pihak kepolisian dapat meningkatkan status kasus ke tahap berikutnya tanpa harus menunggu pernyataan dari Nikita Mirzani. Yang kedua, potensi hukum bagi Nikita Mirzani. Jika terbukti melakukan penganiayaan, maka Nikita bisa menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk kemungkinan dikenakan sanksi pidana. Yang ketiga, dampak terhadap hak asuh anak. Jika kasus ini berlanjut ke pengadilan, maka status hukum Nikita Mirzani bisa mempengaruhi hak asuhnya terhadap anaknya, terutama jika terdapat keputusan yang tidak menguntungkannya di mata hukum. Selanjutnya, dampak sosial dan personal, yakni opini publik yang terpecah. Kasus ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak mendukung Nikita Mirzani, terutama para penggemarnya yang menganggap bahwa ia sedang mengalami masalah pribadi yang sulit. Namun, sebagian lainnya mengkritiknya karena
dianggap tidak kooperatif dengan hukum dan berpotensi menimbulkan presiden buruk bagi kasus serupa di masa depan. Selanjutnya, dampak pada kehidupan pribadi dan psikologis anak. Perebutan hak asuh anak dan konflik hukum yang melibatkan seorang ibu dan anak dapat memberikan dampak psikologis yang mendalam pada anak. Tribunnews.com memberikan perspektif ini dengan menyoroti bagaimana kasus ini tidak hanya berdampak pada Nikita, tetapi juga pada kehidupan anaknya. Selanjutnya, sorotan media yang semakin intens karena melibatkan figur publik. Kasus ini termasuk mendapatkan perhatian luas dari media. Hal ini bisa berdampak positif bagi transparansi hukum, tapi juga bisa memperburuk tekanan sosial bagi individu yang terlibat. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dalam pemberitaan dari media Tribunnews.com. Dibandingkan dengan liputan 6.com dan merdeka.com, berita dari Tribunnews.com memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pemberitaan Tribunnews.com yakni yang pertama, memberikan informasi tambahan mengenai faktor pemicu konflik. Berita ini menyebutkan bahwa kasus ini terkait dengan hak asuh anak, informasi yang tidak ditemukan dalam dua sumber lain, yakni liputan 6.com dan merdeka.com. Yang kedua, menggali aspek emosional dari kasus ini, menampilkan konflik dari perspektif pribadi, bukan hanya dari sisi hukum. Kekurangan dari pemberitaan Tribunnews.com yakni yang pertama, kurang berfokus pada dampak hukum secara langsung. Berita ini lebih menyoroti latar belakang konflik daripada menjelaskan detail proses hukum yang sedang berlangsung. Yang kedua, memiliki unsur dramatisasi. Struktur berita terkadang berulang dan menampilkan sisi emosional yang bisa membuatnya terlihat lebih sensasional dibandingkan objektif. Demikian presentasi video saya, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.